Abang Kakak, selamat datang di Festival Seroja. Festival adalah kegiatan dari kami. Kita bahas tentang building global career in tech dan kita akan ngobrol sama seorang narasumber yang luar biasa banget yaitu Kak Chai TN21. Nah, mau kami kenalin dulu nih. Siapa sih Kak Chai? Nah, jadi Kak Chai ini memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun di sektor teknologi khususnya di bidang software engineering dengan fokus pada identity and access management, privacy infrastructure, dan security systems. Nah, saat ini sebelumnya ia menghabiskan beberapa tahun di kantor Google di London dan Munich untuk membangun access integrity and core privacy infrastructure. Setelah sebelumnya memegang engineering roles di Traveloka, ia juga menyelesaikan magang sebagai manager produk di AWS selama masa MBA-nya dan memiliki bidang ilmu komputer. Halo Cai, apa kabar? Iya, udah berkenan menjadi narasumber nih di acara Festival Seroja. Dan juga Kak Rani, say thank you. Sudah berkenan nih Cai bisa hadir di program Festival Seroja. Nah, sebelum bahas tentang Google-nya, pengen kayak mundur pada saat Chai itu masa kecilnya, itu seperti apa sih? Ada hal-hal yang memang apakah orang tua sudah ingin mengeset untuk bisa punya karir global atau gimana? Oke kak, boleh-boleh kak, saya gitu. Jadi emang lumayan banyak ngasih influence dari situ sih, karena kan bahasa kan emang penting ya, kalau kita bicarakan soal dunia. Terus mungkin kalau soal yang pengembangan diri, ibu saya tuh dulu em, lumayan banyak sih nge-expose saya ke banyak hal gitu. Misalkan kayak, oh di-expose kayak, oke kamu coba berenang, kamu coba latihan musik, les mata apa gitu-gitu. Jadi, tapi juga bukan memaksa ya. Kalau ibu saya tuh sering kayak mengintroduksi gitu, ngeliatin saya suka nggak ngeliat kelasnya kayak gitu-gitu. Terus nanti kalau misalkan saya kelihatan ada minatnya, baru oh yaudah, ini deh kamu kalau mau lanjut ikut tes ini boleh gitu. Sama mungkin yang paling ngena karena kan saya kan komputer ya. Dulu ibu saya tuh begitu ngelihat saya seneng banget main komputer di kantor buat saya ngotak-atik program sendiri. Paling gitu sih Kak. Nah, berarti itu masa kecil lah ya. Kalau kita fast forward ke SMA gitu ya, pas di TN, biar di berbagai belahan dunia gitu ya. Mungkin sebenarnya rasanya kalau yang kita tahu kan lebih individualis gitu dibanding di Indonesia. Pernah kerja di UK, pernah kerja di misalnya Inggris, saya pernah kerja, abis itu saya di Amerika juga kan, sama sedikit-sedikit lah pernah di Singapura dulu. Yang saya terapkan nilai dari TN itu justru kemampuan adaptasi gitu. Kan kalau di Indonesia itu kan ada ini apa yang namanya di mana lagi apa di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung gitu kan TN banget ya. Saya yang dulunya dari Jakarta terus datang ke ke Magelang, ke Jawa Tengah itu kan culture beda. Jadi nggak percaya sama kita kayak kok kamu depannya senyum tapi sebenarnya nggak suka gitu. Malah nggak punya trust sama kita kalau kita nggak direct gitu sama mereka. Jadi ada banyak pelajaran tentang bagaimana cara kita tahu values mana yang kayak memang harus kita keep gitu. Karena kan nggak semua value. Sementara values mana yang perlu kita adaptasi supaya kita bisa survive. Paling Baik. gitu sih Kak. Oke, nah kita masuk ke sesi dua ya. Karena kamu udah Amazon, serta juga pengen mendalami yang global culture-nya itu. Nah, pertanyaannya, kamu kan udah merasakan dua, sebelumnya Google dan nanti bakal lanjut lagi ke Google ya. Nah, secara budaya kerja sendiri ada perbedaan yang kontras nggak sih yang kamu rasakan? Dan ini didefine oleh dua hal menurut saya. Foundernya, kedua industrinya. Jadi kalau Google kan foundernya kan dari PhD ya Kak ya. Gitu. Dulunya PhD Computer Science di Stanford, awalnya produk Google-nya itu awal dari tesis mereka, lalu mereka komersialisasikan gitu. Jadi budayanya itu sangat-sangat inovatif ya man ya Kak, orang finance gitu. Jadi semua decision itu di based on ini kira-kira value-nya berapa nih, ini kira-kira efeknya. Jadinya inovasinya tuh datangnya dari situ, dari kayak gimana cara kita bisa bikin produk yang the most efficient. Nah, jadi yang ke industrinya juga matters. Kalau Google kan, kalau kita lihat tuh experience itu mungkin yang suka pakai ya, itu paling murah, itu benar-benar paling murah. Karena
tidak ada cost yang kosong gitu. Jadi gitu Kak, jadi ke kitanya juga yang kerja juga mindset-nya jadi berubah. Sementara kalau di yang satu lagi kita mikirnya kayak, oh apa ya yang paling efisien gitu. Jadi cara mindset kerjanya pun juga jadi berbeda. Paling mencolok, yang perbedaan paling mencolok dalam cara orang bekerja dan memperlakukan rekan kerja perempuan gitu di Indonesia versus di luar negeri, itu seperti apa sih? Dan apakah memang juga glass ceilingnya terasa secara nyata di global? Ada glass ceiling-nya when it comes to naik karir gitu ya Kak. Iya sih. Em, saya tuh pandangan soal itu lumayan banyak berubahnya di beberapa tahun ke belakang. Tapi kalau sekarang saya pandangannya ini. Jadi ternyata kalau kita mau naik karir, kan karena juga ngalamin juga ya. Itu Hmm, lumayan banyak networkingnya ya. Jadi tapi dia tetap harus percaya sama kita kan. Nah, ya. sama glass ceiling itu. Jadi perempuan kan terasa lebih gampang. Hmm. Laki ke laki-laki terasa juga jauh lebih gampang. Ternyata bias itu datang dari situ. Jadi misalkan bantuan sesuatu gitu kan. Ternyata saya punya bias juga bantuannya tuh kayak kalau ke laki-laki lebih segan daripada ke perempuan. Dan sebaliknya, majority laki-laki apalagi kalau di tech ya. Mereka lain. Tapi karena patternnya jadinya tuh gimana segan gitu. Dan ini tadi kan kakak sempat mention beda. Ternyata di kebanyakan di semua negara hal yang basic banget bahwa perempuan tuh lebih nyaman minta tolong sama perempuan. Jadi kalau menurut saya sih cara ngatasinnya adalah gimana caranya kita tuh bangun reputasi bahwa kita tuh kredibel juga loh. Kita tuh jago di bagian ini. Sehingga laki-laki mau minta tolong sama kita. Tapi itu tricky banget sih Kak. Jujur tuh. Nice. Fokusnya to build the reputation and nanti ngikutin juga gitu ya untuk yang tadi itu networking dan rasa saling trust dan saling membutuhkannya gitu. Tapi yang akan orang ingat gak cuma nice ya doang. I mean kalau kita tidak nice tentu dia tidak akan ingat ya. Tapi juga adalah apa susah gitu. Jadi Kontennya ya. kontennya apa. Jadi emang cerita orang butuhnya apa. Kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau juga ke Google atau Amazon atau Big Tech lainnya gitu ya, pengen tahu sih ada tips atau rahasianya berbagai negara, bahkan dari negaranya tempat kantor itu berada juga ya, pastikan itu juga saingan berat gitu. Itu gimana sih? Ya, jadi sebenarnya yang paling penting kalau menurut saya itu adalah nunjukin portfolio sebenarnya gitu. Kayak karena perusahaan-perusahaan ini itu kan mereka besar banget ya, mereka punya banyak banget aplikan setiap hari. Tech itu kan bikin project sendiri, apalagi sekarang ada vibe coding gitu. Kayak bikin project sendiri, lalu dipublish, lalu ditunjukin ke dunia bahwa kayak oh ini loh yang kita bisa kerjakan. Terus datang ke kayak talk-talk yang tech kayak gitu. Hmm. Uh, Basically sebenarnya unjuk diri gimana caranya kita kayak oh kita tuh bisa melakukan hal yang lebih daripada orang-orang lain gitu. Ini kenapa saya mention ini karena kalau kita bandingin sama orang India for example, mereka tuh sangat percaya diri buat nge-publish hal gitu. Padahal juga kualitasnya ya kita juga bagus juga kok gitu loh. Kalau orang India tuh yang saya kagum ya, mereka tuh semangat sekolahnya tuh juga luar biasa tinggi. Kayak saya notice kalau misalnya komunitas tech di Indonesia tuh kadang-kadang kayak mikir oh S1 cukup gitu. Tapi kalau orang India tuh benar-benar dikejar sampai S2 sampai S3. Padahal ngerjainnya tech juga. Kenapa? Karena mereka butuh edge lain dalam CV-nya gitu. Nunjukin bahwa aku tuh bisa lebih dari itu. Dan advice gitu. Kamu kan udah di Google. Terus apa sih yang mendorong kamu untuk ambil MBA di UC Berkeley ini? Apakah memang ini strategi juga untuk naik level manajerial, atau kamu juga merasa skill untuk technical aja itu belum cukup gitu sebagai perempuan untuk memimpin di dunia tech? Ngebangun trust sama orang dan harus bisa belajar networking. Kayak sama belajar ya culture-culture lain lah istilahnya. Kan kalau di MBA kan banyak diajarin tentang global leadership. Kerja di pindah-pindah negara, cuman saya notice teman-teman saya tuh misalnya waktu saya di UK kayak oh akrab nih sesama yang sekolahnya di Imperial. Oh sebenarnya saya tuh dulu sekolahnya beda sendiri gitu. Bukan saya mikir kayak oh mumpung saya masih ada waktu dan ada kesempatan, kenapa enggak sih saya sekolah? Saya milih waktu itu karena saya pingin di Silicon Valley, saya pilih sekolahnya Berkeley. Jadi sebenarnya ternyata lebih ke sekolahnya dulu Kak, yang saya pikirin dulu. Bisa milih sekolah yang alma maternya cocok untuk daerah di mana saya mau bekerja.
Baru habis itu saya pilih, oke kalau misalkan mau belajar networking, ambil MBA. Sebenarnya lebih ke arah bangun community sih Kak. Itu yang saya Terus terbangun kamaradinya. Rasanya ya kayak ibarat kita lah ya alumni TN gitu kan. Jadi sama-sama punya ikatan dan untuk saling bantunya. Iya, kalau kamu bisa kasih tips, mungkin ada di sini ada abang kakak atau rekan-rekan adik-adik yang lagi dalam tahap explore untuk bisa ke global career gitu ya. Mungkin boleh dikasih tips. Mungkin pertama tadi kan udah bisa nembus nih administrasinya. Nah, pada saat interview itu kira-kira apa tipsnya? harus prep banget ya Kak. Maksudnya memang prepare itu sangat penting, apalagi kalau di level ini gitu. Di luar sana tuh ada banyak banget tips and trick gimana caranya bisa apply. Jadi misalnya kayak let's say mau apply ke Apple, itu udah ada tuh apa list kayak oh interviewnya ini gitu. Itu dipakai resource-nya. Karena substansinya juga matters kan. Gimana caranya. Itu saya admire banget apa ya semangatnya gitu Kak. Jadi menurut saya sih tanya aja gitu karena kita nggak semua orang Indonesia pasti akan jawab tapi dicoba aja siapa tahu nanti dijawab kok. Iya. Kadang-kadang menurut saya apa ya kita kan orang cuman kadang-kadang kalau buat interview kayaknya perlu dikasih tahu deh diri itu buat interview lah gitu. Harus di boost dan strategic frame-nya gitu ya. Gitu Kak. Karena kalau nggak mereka at least buat interview loh. Mungkin kalau buat sehari-hari nggak apa-apa, tapi kalau buat interview harus tahu mereka butuhnya apa, lalu kita nunjukin, oh kita punya ini. Oke. Baik, nah kita menuju pertanyaan ini untuk para perempuan hebat di luar sana supaya tetap berani bermimpi, punya karir global dengan semangat asik. Jadi asik itu adalah value yang dibawa oleh Karani ya, adalah aktif, santun, integritas, dan kekeluargaan. Seperti apa nih, Cai? Wah, nih, apalagi sekarang kan zaman zaman AI ya, semuanya udah berubah banget gitu. Teruslah aktif buat kayak cari tahu kayak oh apa nih tren terbaru, oh aktif tanya-tanya orang. Pokoknya dengan kita aktif gitu ya, apalagi aktif mencari tahu itu bisalah membantu kita supaya bisa punya Kan gitu ya suami terkait dengan ya ini kamu kan banyak ambisinya terus besar visinya ke depan. Nah, suami itu gimana kamu komunikasikannya dan akhirnya juga saling support. oh iya, konteks saya udah nikah 4 tahun tapi belum ada anak. Mmm, siapa tahu gimana ya, jadi kalau saya tuh mikirnya gini kayak, pertama saya harus agree dulu sama diri saya sendiri, saya maunya apa. Karena kalau, suami saya juga bingung, ini orang maunya apa ya? Karena ada Iya. banget tuh momennya dulu yang kayak, "Aku nggak tahu ya aku mau ngapain," gitu. Jadi pertama-tama tuh agree sama diri sendiri dulu, maunya apa, gitu. Karena kadang juga gitu dan Hmm. paling itu dulu kayak, oke ini tuh, kira-kira aku tuh maunya ini tuh North Star-nya gitu, istilahnya mimpinya di sini. Kayak yang namanya kalau kita nggak propose sesuatu itu, pasti bakal ada alternatif-alternatifnya kan, gitu. Lalu kita harus tahu prioritasnya apa yang kita mau. Let's say kita mau 5 hal, yang mana yang paling priority? Apakah lokasinya itu yang paling penting buat kita? Apakah jabatannya yang paling penting buat kita? Apakah, work life balance yang paling penting buat kita? Nah itu dulu saya lumayan banyak negosiasi sama suami gitu. Kayak dulu akhirnya yang kami agree adalah nomor satu yang paling penting itu lokasi. Karena kita seterusnya itu jadinya priority berikutnya. Paling itu sih Kak, harus tahu diri sendiri maunya apa, priority-nya apa, supaya nanti suami juga jadi apa ya, negosiasinya tuh jadi ngerti gitu loh, oh ini loh yang, apa sih, zone of possible agreement-nya di situ. Saling ya mau nggak mau pernikahan itu juga perkara kompromi juga ya pada akhirnya. Betul Kak, betul. Kita tuh suka sebagai perempuan ya mungkin ya, suka kadang-kadang berpikir, "Oh yang penting di tengah," gitu. Hmm. Padahal jangan-jangan tuh suami itu sebenarnya mau makanya it's also very important buat communicate yang mana yang prioritas kita supaya abis itu kita tanya, "Priority kamu apa?" Jangan-jangan itu. Jangan-jangan tidak perlu dikompromi di beberapa hal. Jadi ya benar, kita jangan langsung bikin predetermined judgment kalau itu bakal ada kompromi gitu ya. Karena siapa Mhm. tahu malah align dari awal gitu ya. How we see it. Thank you banget, Cai, udah ngobrol. Jadi, kayaknya dan semoga semangat Kartini terus dibawa dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk daftar DPT
untuk melakukan pemilihan biar kita bisa nyoblos di tanggal 17 Mei. Siap.